Dalam kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang satu istilah yang sangat populer. Bukan hanya di kalangan umat Buddha, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang karma. Banyak orang mungkin sudah sering mendengar kata ini. Bahkan ada yang menggunakannya tanpa benar-benar memahami maknanya. Kata karma sudah masuk dalam percakapan sehari-hari. Bahkan dalam bahasa Inggris pun istilah ini dipakai. Kadang kita membaca tulisan di toko souvenir atau di kaos yang dijual di luar negeri. Misalnya tulisan, "Stealing is bad, karma." Dengan kata lain, istilah karma seolah-olah sudah menjadi bahasa universal. Namun, seringkali orang hanya memahami karma dalam satu sisi saja, yaitu sisi buruknya. Misalnya, ketika seseorang ditimpa musibah, orang lain dengan cepat berkomentar, "Itu sudah karmanya." Kalau ada orang yang kehilangan barang, atau usahanya gagal, atau mendapat masalah dengan hukum, orang akan berkata, "Rasakan, karma itu nyata." Tetapi jarang kita dengar orang mengatakan, "Wah, dia bahagia sekali, tokonya laris. Ini karena karmanya baik." Padahal, dalam pengertian yang benar, karma tidak selalu berarti hal buruk. Karma adalah niat, dan dari niat itu lahirlah perbuatan. Karma baik melahirkan buah yang baik, dan karma buruk melahirkan buah yang buruk. Mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pedagang yang jujur, ramah kepada pembeli, dan selalu berusaha memberi pelayanan terbaik, biasanya akan memiliki banyak pelanggan. Ia mungkin tidak berpikir tentang karma setiap hari. Tetapi, apa yang ia lakukan sebenarnya adalah menanam karma baik. Buahnya, ia mendapatkan kepercayaan, usahanya maju. Keluarganya pun hidup lebih sejahtera. Sebaliknya, pedagang yang curang, suka menipu timbangan, atau menjual barang yang rusak, mungkin mendapat keuntungan cepat, tetapi lambat laun pembeli akan pergi. Ia pun akhirnya merasakan buah dari karma buruknya sendiri. Dalam ajaran Buddha, karma bukanlah nasib yang tidak bisa diubah. Banyak orang salah paham, menganggap karma sama dengan takdir, sesuatu yang sudah tertulis sejak lahir dan tidak bisa diganggu-gugat. Misalnya, orang mengatakan, "Saya miskin karena sudah karma saya." Ya sudah, jalani saja. Atau ada yang berkata, "Dia kaya karena memang karmanya begitu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa." Padahal, ajaran karma justru memberikan harapan. Karena selama kita masih hidup, kita bisa membuat karma baru. Setiap niat, setiap ucapan, setiap tindakan yang kita lakukan saat ini adalah benih untuk masa depan. Jadi hidup kita tidak sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu, melainkan juga oleh apa yang kita lakukan sekarang. Contohnya, seseorang mungkin pernah berbuat salah di masa lalu. Tetapi ketika ia sadar, lalu berusaha memperbaiki diri, belajar berbuat baik, perlahan-lahan hidupnya pun bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa karma tidak kaku. Karma bisa diperbarui, karena setiap hari kita memiliki kesempatan menanam benih baru. Di sisi lain, karma juga tidak selalu langsung terlihat hasilnya. Ada karma yang berbuah cepat, ada pula yang baru berbuah setelah waktu lama. Seperti menanam biji, ada yang tumbuh dalam hitungan hari, ada yang butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Karena itu, jangan heran kalau ada orang yang rajin berbuat baik tetapi hidupnya tampak susah. Atau ada orang yang sering berbuat curang tetapi seolah-olah sukses. Kita tidak bisa menilai hanya dari satu momen. Karena hukum karma bekerja dengan cara yang lebih luas, tidak terbatas pada satu waktu atau satu kehidupan. Intinya, karma adalah hukum sebab dan akibat. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menanam niat baik, ucapan yang lembut, dan tindakan yang penuh welas asih, maka cepat atau lambat
kita akan merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, kalau yang kita tanam adalah kebencian, kemarahan, dan kebohongan, maka buah penderitaan pun akan datang. Jadi, daripada sibuk mengeluh tentang masa lalu, lebih baik kita memperhatikan apa yang kita lakukan saat ini. Setiap senyuman, setiap kata baik, setiap pertolongan kecil kepada orang lain adalah investasi karma baik untuk masa depan. Dengan memahami hal ini, kita tidak lagi takut pada karma, tetapi justru menjadikannya sebagai pengingat, agar selalu berhati-hati dalam niat, ucapan, dan perbuatan. Pada akhirnya, karma bukanlah hukuman dari luar, bukan pula hadiah dari langit, melainkan hasil alami dari apa yang kita lakukan sendiri. Dengan demikian, setiap orang sebenarnya memiliki kuasa atas hidupnya, melalui karma yang ia ciptakan dari hari ke hari.